Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, setelah kemarin belajar tentang perbandingan, pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan tentang perbandingan senilai. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat memahami perbandingan senilai. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Baik, pertama-tama perhatikan cerita berikut. Jika harga satu buah buku adalah Rp2.500, maka harga 5 buku adalah 5 dikali Rp2.500, yaitu sebesar Rp12.500. Nah, dari sini kita bisa lihat, makin banyak buku yang dibeli, maka harga yang dibayarkan juga makin banyak atau makin besar. Nah, perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Jadi di sini kita bandingkan antara banyaknya buku dengan harga yang harus dibayar. Jadi semakin banyak bukunya, semakin banyak juga harga yang harus dibayar. Nah, pada perbandingan senilai, nilai suatu benda akan naik atau turun sejalan dengan nilai benda yang dibandingkan. Seperti yang tadi telah disebutkan, kita misalkan di sini membandingkan banyak buku dengan jumlah harga yang harus dibayarkan. Semakin banyak bukunya, maka harga yang dibayarkan juga semakin banyak, seperti itu. Baik, dari cerita tadi kita bisa buat tabel perbandingan, yaitu antara banyak buku dan harga buku yang dibayar. Jadi, satu buku, tadi harga yang harus dibayar adalah 2.500, sehingga perbandingannya 1 banding 2.500. Jika dua buku, harga yang harus dibayar adalah 5.000, maka perbandingannya 2 banding 5.000. Bisa disederhanakan menjadi 1 banding 2.500 atau 1 per 2.500. Jika 3 buku, maka harga buku yang harus dibayar adalah 7.500. Sehingga perbandingannya 3 banding 7.500 atau disederhanakan menjadi 1 per 2.500. Begitu seterusnya sampai banyak bukunya ada 5. Sehingga 5 banding 12.500 disederhanakan menjadi 1 banding 2.500. Nah, hasil perbandingan antara banyak buku dan harga buku selalu menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 1 banding 2.500. Artinya, perbandingan antara banyak buku dan harga buku merupakan perbandingan senilai. Baik, kita lanjutkan. Selain dibuat menjadi tabel, kita bisa ubah perbandingannya atau kita bisa buat perbandingannya dalam bentuk grafik. Di sini bisa kita lihat. Jadi, pasangan antara banyak buku dan harga buku kita tuangkan dalam diagram Kartesius. Di sini dimisalkan sumbu X-nya sebagai banyak bukunya, sedangkan sumbu Y-nya sebagai harga buku. Jadi tadi untuk harga satu buku adalah 2.500, sehingga pasangannya 1, koordinatnya kita bisa buat menjadi 1,2.500. Sedangkan untuk harga 2 buku adalah 5.000. Jadi 2,5.000 di sini titiknya. Untuk harga 3 buku adalah 7.500, sehingga di sini titik koordinatnya 3,7.500. Untuk harga 4 buku adalah 10.000, koordinatnya di sini 4,10.000. Untuk harga 5 buku adalah 12.500, sehingga titik koordinatnya adalah 5,12.500. Nah, dari pasangan tadi menjadi titik koordinat, kemudian ditarik garis, terbentuklah garis lurus. Jadi grafiknya berupa garis lurus. Grafik perbandingan senilai pasti berbentuk garis lurus. Baik, kita lanjutkan. Selain dibentuk dalam tabel dan grafik, perbandingan senilai juga kita bisa buat persamaannya. Nah, tadi berdasarkan tabel hubungan antara banyak buku dan harga buku, terlihat bahwa semakin banyak buku, semakin tinggi juga harganya. Artinya perbandingan antara banyak buku dan harganya merupakan perbandingan senilai. Nah, kita mau buat perbandingan antara banyak buku dengan harga buku. Banyak bukunya kita misalkan X, harga bukunya kita misalkan Y, dan kita ketahui bahwa tadi perbandingan banyak buku dan harga buku adalah 1 banding 2.500. Maka, kalau kita bandingkan X banding Y,
akan senilai dengan 1:2500. Makanya di sini ditulis X per Y sama dengan 1/2500. Kemudian kita bisa sederhanakan menggunakan konsep persamaan linier yang sudah kita pelajari. Awalnya X per Y sama dengan 1/2500. Kita bisa gunakan cara cepat. X dikali 2500 sama dengan 1 dikali Y. Jadi Y-nya pindah ke ruas kanan menjadi perkalian. 2500-nya juga pindah ke ruas kanan menjadi, maksud saya 2500-nya pindah ke ruas kiri menjadi perkalian juga. Nah, kemudian kita kalikan 2500 dikali X, maka menjadi 2500X sama dengan 1 kali Y, ya Y, 1Y ya, bisa kita tulis sebagai Y. Jadi, persamaannya adalah Y sama dengan 2500X, seperti itu. Nah, persamaan ini, jadi persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 2500X. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa harga buku sama dengan 2.500 rupiah dikali banyak buku, di mana tadi X-nya adalah banyak buku. Jadi harga buku yang dibayar yaitu Y adalah 2.500 dikali banyak buku, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke penyelesaian masalah tentang perbandingan senilai. Jadi, misalkan ada dua besaran, ada besaran pertama dan besaran kedua. Perbandingan senilai atau bahasa lainnya adalah berbanding lurus akan terjadi jika besaran pertama nilainya semakin besar, maka besaran kedua nilainya juga semakin besar. Dan berlaku sebaliknya. Jadi misalkan besaran pertama semakin kecil, maka besaran kedua juga nilainya semakin kecil. Nah, contoh-contoh kejadian yang termasuk perbandingan senilai, misalnya yang pertama, hubungan antara banyak pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Jadi misalkan dalam suatu proyek, pekerjanya ada 5, upahnya 5 juta rupiah. Maka misalkan pekerjanya ditambah menjadi 10, otomatis upahnya juga akan bertambah, misalkan jadi 10 juta rupiah, seperti itu. Atau misalkan pekerjanya dikurangi menjadi 4 orang, berarti upahnya juga akan berkurang menjadi 4 juta rupiah, seperti itu. Yang kedua, banyak barang dengan harga barang. Ini tadi seperti yang sudah dicontohkan, banyak buku dengan harga buku. Semakin banyak bukunya, maka harga yang harus dibayarkan juga semakin besar. Yang ketiga, contohnya adalah jarak tempuh dengan banyaknya bahan bakar. Misalkan suatu sepeda motor untuk menempuh 20 km membutuhkan 1 liter bensin. Maka untuk menempuh 40 km, motor tersebut membutuhkan 2 liter bensin. Atau bisa dibalik, dengan 1 liter bensin, sepeda motor tersebut dapat menempuh 20 km. Maka untuk menempuh 40 km, motor tersebut membutuhkan 2 liter bensin. Di sini misalkan diketahui besaran A dan besaran B. Besaran A, di kolom pertama besaran A, di kolom kedua besaran B, kita buat tabel. Besaran A misalkan nilainya X1, maka besaran B nilainya Y1. Besaran A misalkan X2, besaran B-nya adalah Y2. Jika besaran A dan besaran B berbanding senilai, berlaku persamaan X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2. Jadi karena dia senilai, maka X1 yang tadi pasangannya adalah Y1, maka X2 juga akan berpasangan dengan Y2. Jadi semakin besar nilai X, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar. Semakin besar nilai X2, maka Y2 juga akan semakin besar, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang perajin dapat membuat 36 unit kerajinan dalam waktu 4 hari. Tentukan, yang pertama, banyak hari yang diperlukan jika ia akan membuat 27 unit kerajinan. Yang kedua, banyak unit kerajinan yang dapat ia buat selama 2 minggu, jika setiap minggu ia libur selama 1 hari. Oke, penyelesaiannya, sebelum kita
kerjakan, kita telah dulu. Apakah soalnya ini perbandingan senilai atau bukan? Kita lihat. Kalau 36 unit kerajinan dikerjakan dalam 4 hari. Berarti kalau dia ngerjakan 27 unit, berapa hari waktu yang diperlukan, seperti itu ya. Jadi kalau kita pikir semakin banyak unit yang dikerjakan, waktunya semakin banyak. Jadi kalau unitnya semakin dikit, seharusnya waktu yang diperlukan juga semakin sedikit. Jadi kita bisa tahu bahwa soal ini adalah perbandingan senilai. Kita masukkan ke dalam tabel. Jadi besaran A-nya di sini kita ambil adalah banyak waktu dalam satuan hari, sedangkan besaran B-nya adalah banyak kerajinan yang dapat dibuat dalam satuan unit. Jadi dalam 4 hari dia dapat menyelesaikan 36 unit. Kalau dia menyelesaikan 27 unit, berapa waktu yang diperlukan? Seperti itu. Oke. Hubungan dalam tabel tersebut kita bisa tulis juga sebagai 4 hari 36 unit, kemudian X hari 27 unit. Yang kita cari adalah X harinya. Maka kita bisa buat perbandingan menjadi 4 banding X sama dengan 36 banding 27. Bagaimana membuat perbandingannya seperti ini? Seperti contoh tadi, X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2. 4 ini tadi sebagai X1, X ini tadi sebagai X2. Sedangkan 36 ini sebagai Y1, 27-nya ini sebagai Y2, seperti itu. Kemudian kita kali silang, 27 kita pindah ke ruas kiri menjadi perkalian, 4 dikali 27. X-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi 36 dikali X, seperti itu. Jadi 27-nya kan di ruas kanan sebagai pembagi. Kita pindah ke ruas kiri menjadi pengali. Seperti persamaan linier, satu variabel sama. Kemudian X-nya di ruas kiri sebagai pembagi, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengali. Oke, kemudian kita hitung 4 kali 27 adalah 108, 36 dikali X adalah 36X. Nah, kemudian kita mau cari nilai X-nya, berarti 36-nya kita pindah ke ruas kiri. 36-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagi. Awalnya pengali, pindah menjadi pembagi. Seperti itu. Sehingga X sama dengan 108 dibagi 36, yaitu 3. Jadi X sama dengan 3 atau 3 sama dengan X. Bisa kita balik menjadi X sama dengan 3. Dengan demikian waktu yang diperlukan adalah 3 hari. Seperti itu. Atau cara perhitungannya bisa juga seperti ini. 4 per X sama dengan 36 per 27. Kita bisa sederhanakan dulu yang ada di ruas kanan. 36 dan 27. Misalkan sama-sama kita bagi 9. Kalau dibagi 9, 36 ini hasilnya 4. 27 dibagi 9 hasilnya adalah 3. Menjadi 4 per X sama dengan 4 per 3. Kemudian dikali silang, 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali X. 4 dikali 3 adalah 12. 4 dikali X adalah 4X. Maka X sama dengan 12 per 4. Pindah X-nya jadi pembagi. X sama dengan 12 dibagi 4 adalah 3. Sama. Jadi, kalau misalkan mau menghitungnya nggak terlalu besar angkanya, kalian bisa sederhanakan dulu pecahan di salah satu ruasnya. Disederhanakan baru dioperasikan. Oke. Nah, cara lainnya adalah seperti ini. Diketahui 36 unit kerajinan dapat dibuat dalam waktu 4 hari. Sehingga kita bisa cari banyak kerajinan per hari. Karena 36 itu dikerjakan dalam waktu 4 hari, maka 36 dibagi 4 sama dengan 9 unit. Jadi satu hari itu dikerjakan dalam waktu 9 unit. Kalau yang ditanya 3 hari, berarti kita tinggal, karena yang ditanya 27 unit, maka tinggal kita bagi dengan 9 unit. 27 unit dibagi 9 unit sama dengan 3. Maka waktu yang diperlukan untuk
mengerjakan 27 unit kerajinan adalah 3 hari, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian B, nomor 1B. Yang ditanya adalah banyak unit kerajinan yang dapat ia buat selama 2 minggu jika setiap minggu ia libur selama 1 hari. Nah, tadi di pertanyaan yang A kita sudah tahu bahwa selama 1 hari dia bisa mengerjakan sebanyak 9 unit. Jadi kita tinggal lihat waktunya di sini. 2 minggu, waktunya 2 minggu tapi dia libur selama 1 hari tiap minggu. Maka harusnya seminggu dia cuma kerja 6 hari. Makanya di sini 7 dikurang 1 karena dia cuma kerja 6 hari. Ini 6 hari. Maka 2 kali 6 hari sama dengan 12 hari. Dalam 12 hari dia bisa menyelesaikan sebanyak 108 unit. Dari mana? Tinggal 12 dikali 9, di mana 9 adalah banyak unit yang bisa dikerjakan selama 1 hari. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Persediaan gula pasir di rumah Bu Siti sebanyak 750 gram. Gula pasir tersebut dapat digunakan selama 12 hari. Sebelum gula pasir tersebut digunakan, Bu Siti membeli lagi 0,5 kg gula pasir. Selama berapa hari persediaan gula pasir tersebut dapat digunakan? Nah, kalau kita lihat, semakin banyak gulanya, berarti harusnya waktu untuk menghabiskannya juga semakin banyak, maka ini juga termasuk perbandingan senilai. Nah, penyelesaiannya kita totalkan dulu semua gula yang ada. Awalnya tadi 750 gram, kemudian ditambah 0,5 kg. Nah, 0,5 kg itu berapa gram? 0,5 kg adalah 500 gram. Ingat pelajaran mengkonversi satuan berat ya, dari kilogram ke gram. Jadi 0,5 kg adalah 500 gram. Nah, jadi maka jumlah gula pasir seluruhnya adalah 750 ditambah 500, yaitu 1250 gram. Dari sini kita bisa buat tabelnya, yaitu besaran yang pertama adalah banyaknya gula pasir dalam satuan gram. Kolom yang kedua adalah waktu penggunaan, atau besaran yang kedua adalah waktu penggunaan dalam satuan hari. 750 gram dalam 12 hari. 1250 gram dalam berapa hari? Kita simbolkan sebagai X. Nah, kita peroleh perbandingannya 750 banding 1250 sama dengan 12 dibanding X atau 12 per X. Sama seperti tadi kita kali silang, 750 dikalikan dengan X, X-nya pindah ke ruas kiri jadi pengali. Kemudian 12 dikali 1250. Jadi 1250-nya pindah ke ruas kanan menjadi pengali. Sehingga diperoleh 750X sama dengan 15.000. Oke, X sama dengan 15.000 dibagi 750. Jadi 750-nya pindah ke ruas kiri, awalnya perkalian dia pindah ke ruas, 750-nya pindah ke ruas kanan, awalnya perkalian menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 15.000 dibagi 750. Sehingga diperoleh X sama dengan 20. Nah, jadi persediaan gula pasir tersebut dapat digunakan selama 20 hari. Oke, atau bisa kita sederhanakan dulu pecahan yang ada di ruas kiri. Jadi, yang awalnya 750 per 1250 sama dengan 12 per X. Kita bisa sederhanakan dulu. 750 disederhanakan dengan 1250, misalkan sama-sama kita bagi dengan 10. Nolnya hilang pasti. Sisa 75 dan 125. 75 kita bisa bagi dengan 25. Hasilnya adalah 3. 125 dibagi dengan 25, hasilnya adalah 5. Jadi kita peroleh 3 per 5. Kita bisa lanjutkan. 3 per 5 sama dengan 12 per X. Maka 3X sama dengan 12 dikali 5. 3X sama dengan 12 dikali 5 berapa? 60.
X sama dengan 60 per 3, X sama dengan 20. Jadi X-nya, 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 adalah 20. Jadi, persediaan gula pasir tersebut dapat digunakan selama 20 hari. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga, yaitu contoh soal terakhir. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, ini seperti contoh tadi. Kita contoh perbandingan senilai, semakin banyak bensinnya, maka jarak tempuhnya akan semakin jauh. Nah, dari sini udah ketahuan bahwa soalnya adalah soal perbandingan senilai. Jadi kita buat tabelnya dulu. Besaran A, yaitu banyak bensin dalam satuan liter. Besaran B, yaitu jarak tempuh dalam satuan kilometer. 3 liter dapat menempuh 24 km. Kalau 45 liter, berapa jarak yang ditempuh? Kita misalkan sebagai X, jarak yang ditempuh untuk 45 liter. Kita buat perbandingannya lagi, 3 per 45 sama dengan 24 per X. Oke, selanjutnya kita bisa kali silang seperti tadi, 3 dikalikan X, 24 dikalikan 45. Sehingga 3X sama dengan 1080. Maka X sama dengan 1080 dibagi 3. Jadi sama ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi 3. Atau 3-nya di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Jadi seperti ini kalau ada yang masih bingung ya. Ini konsep persama linier. Awalnya 3X sama dengan 1080. Nah, supaya jadi X saja, maka kedua ruas kita bagi 3. Di ruas kiri sisa X, di ruas kanan sisa 360. Maka X adalah 360. Kalau konsep pindah ruas, 3 di ruas kiri pindah ke ruas kanan, yang awalnya perkalian, jadi pembagi. Kan sama nih, jadi 1080 dibagi 3. Maka X-nya adalah 360. Jadi, jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dengan 45 liter bensin adalah 360 km. Baik, sekian pertemuan kita kali ini yang sudah membahas tentang perbandingan senilai. Semoga kalian paham apa yang sudah Bapak jelaskan. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa berlatih dengan cara mengerjakan latihan 2 yang sudah Bapak sertakan di modul. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.